ini ada hubungannya juga dengan dampak psikologis dan juga dampak kecerdasan anak. Dari segi emosional anak ini juga akan terganggu. Anak mungkin akan lebih temperamen, dia lebih suka marah-marah. Apabila diingatkan oleh orang tuanya, naudzubillah, dia akan membentak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala habibinal mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersama-sama bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kita ketahui bersama semakin dewasanya zaman, semakin berkembangnya zaman, semakin pula teknologi, semakin pula benda-benda elektronik yang di sekitar kita semakin canggih, semakin dapat melakukan segala sesuatu yang kita inginkan. Tentu saja semua itu tidak lepas dari yang namanya hal positif dan juga hal negatif, jamaah sekalian. Tentu saja kita sebagai manusia akan sangat sekali dipermudah dengan adanya teknologi-teknologi tersebut. Contohnya saja gadget atau handphone yang berada di tangan kita ini. Tentu saja banyak sekali hal-hal positif yang dapat dilakukan oleh gadget ini. Seperti misalnya kita dapat membaca, kita dapat memutalaah buku melalui internet. Kita sudah tidak repot-repot lagi mencari ke toko buku, bahkan harus membelinya. Kita tinggal mendownloadnya di internet, sudah bisa, sudah cukup bisa kita baca di rumah. Untuk berbelanja juga seperti itu. Kita tidak usah lagi repot-repot, bahkan jauh-jauh menghabiskan bensin untuk pergi ke pasar. Kita tinggal membuka toko online yang berada di gadget kita. Barang akan sampai ke rumah kita. Begitu juga banyak hal lain yang bisa dilakukan oleh HP kita ini atau oleh gadget kita ini. Tetapi jamaah sekalian, jangan sampai kita terlena atas semua itu. Di lain hal juga ada sisi negatif dari gadget kita ini. Bahkan banyak sekali, sangat banyak sekali hal negatif yang kita bisa temukan di dalam gadget kita ini. Apalagi itu dampaknya sangat besar terhadap anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin. Satu, bahaya gadget. Bahaya gadget bisa melupakan anak terhadap zikir atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jamaah sekalian, kita adalah seorang muslim. Sudah kewajiban bagi kita semua para orang tua agar mendidik anak-anak kita sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ajarkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu mendidik anak-anak kita dengan berlandasan pada Al-Quran dan Sunnah, hadis Rasulullah SAW. Tetapi jamaah sekalian, realitanya pada zaman sekarang, pada zaman ini, di zaman yang serba canggih ini, anak-anak mabuk terhadap handphone, terhadap gadget. Mereka lebih suka bermain game online daripada mengaji bersama ustadznya di musola. Mereka lebih suka melihat tayangan-tayangan yang disiarkan oleh gadget. Mereka lebih suka berdua-duaan, berasik-asikan, bemersa-mersaan dengan HP mereka, dengan gadget-gadget mereka. Maka kita ketahui bersama jamaah sekalian, di dalam ilmu kesehatan, barang siapa seorang anak yang mana dia telah kecanduan lebih dari 3 jam dia bermain game, maka sudah bisa dikatakan anak tersebut mengalami gangguan kejiwaan. Karena apa? Emosionalnya semua, pikirannya semua tertuangkan hanya untuk game.
dia tidak lagi memikirkan kewajiban-kewajibannya seperti ibadah, seperti membantu orang tua, seperti mengerjakan tugas sekolah. Nah, dia lalai atas segala semua itu. Yang terpenting fokus terhadap game atau gadget yang dia mainkan. Dan semua ini akan akhirnya merusak. Nah, lalu ini ada hubungannya juga dengan dampak psikologis dan juga dampak kecerdasan anak. Dari segi emosional anak ini juga akan terganggu. Anak mungkin akan lebih temperamen. Dia lebih suka marah-marah. Apabila diingatkan oleh orang tuanya, naudzubillah, dia akan membentak. Misalkan ibunya berkata, "Wahai anakku, sudah cukup engkau dengan HP-mu." Maka anak tersebut akan berkata, "Wahai ibunda, ini adalah kehidupanku, aku yang menjalaninya." Naudzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua itu. Bahkan Al-Qur'an sudah menegaskan, "Wala taqul lahuma uffin." Yang artinya, dan janganlah engkau berkata. Uffin bisa diartikan juga di dalam bahasa Arab. Bahkan kita hanya untuk berkata kepada orang tua saja kita dilarang. Di situ arti larangan menunjukkan arti hukum haram. Kita tidak boleh membentak, apalagi menolak perintah dari orang tua kita. Maka kita lihat realitanya di zaman sekarang ini. Banyak anak-anak yang berani kepada ibunya, banyak anak-anak yang berani kepada ayahnya. Apabila permintaannya tidak dituruti, maka dia akan membentak, maka dia akan melawan. Bahkan nauzubillah, yang paling parahnya, ia sampai berani untuk membunuh orang tuanya karena permintaannya tidak dituruti. Ini semua disebabkan oleh gadget yang tidak terkendali atas pemakaiannya, jamaah sekalian. Maka dari itu semua, kepada orang tua, mari kita jaga anak-anak kita, kita rawat anak-anak kita perhatikan anak-anak kita dari penyimpangan-penyimpangan terhadap kecanduan gadget seperti itu. Yang kedua juga berimbas kepada kecerdasan anak. Karena dia sudah mulai enak, sudah mulai nyaman dengan HP-nya. Dia sudah mulai enjoy, dia sudah mulai terbiasa dengan menggunakan gadget. Maka dia akan sulit untuk menerima pelajaran-pelajaran. Dia tidak akan lagi fokus menghafal. Na'udzubillah, apalagi apabila gadget yang dia gunakan ini dibuat untuk hal-hal yang maksiat. Contohnya seperti menonton film porno. Kita ketahui bersama, juga ilmu kesehatan mengatakan bahwasanya menonton film porno itu dapat merusak ribuan sel yang ada pada otak kita. Tidak hanya sel, bahkan saraf-saraf yang ada pada otak kita pun bisa terputus oleh menonton film-film porno tersebut. Maka tidak heran apabila kita amati di zaman sekarang ini banyak pemuda-pemuda yang mana mereka kebingungan untuk mencari pekerjaan, mereka juga kebingungan untuk menyusun masa depan mereka sendiri. Mereka juga kebingungan atas jalan yang ingin mereka capai sendiri, karena mereka sudah tidak bisa lagi berpikir secara rasional, berpikir secara cerdas. Nah, dan itu semua salah satunya adalah karena lalainya kontrol orang tua terhadap gadget, sehingga mereka menggunakan gadget ini untuk menonton video-video porno, dan itu pada akhirnya akan merusak pikiran mereka, merusak syaraf-syaraf pada otak mereka, sehingga mereka tidak bisa fokus lagi belajar dan juga menghafal. Maka daripada itu semua, Pondok Pesantren Islam Islamic Center Istana Al-Quran hadir untuk membentengi anak-anak kaum muslimin dari itu semua. Kita tahu bagaimana sekarang anak-anak sangat kecanduan terhadap gadget, terhadap HP. Maka di sini kami insya Allah, para asatidzah, para ustadz, para pengajar, beserta staf semuanya mendidik anak-anak dengan terbiasa kecanduan terhadap Al-Quran dan juga Al-Hadis. Di sini semuanya fokus untuk menghafalkan Al-Quran, fokus untuk menghafalkan hadis-hadis Rasulullah SAW.
Tidak ada di sini waktu untuk bermain HP. Di sini mereka fokus untuk meraih masa depan yang gemilang. Ibu-ibu, bapak-bapak, apakah kita semua tidak ingin melihat anak-anak kita berhasil di masa depan? Atau kita ingin melihat anak-anak kita sengsara di masa depan? Mereka terombang-ambing, mereka tidak tahu arah dan tujuan, mereka bingung ingin dibawa kemana diri mereka ini ke depannya. Apakah yang kita inginkan seperti itu? Tentu saja tidak, ibu-ibu, bapak-bapak semua. Maka marilah, insya Allah Istana Al-Quran Islamic Center ini adalah salah satu pilihan terbaik dari pondok pesantren. Kita sekolahkan anak-anak kita semua di sini sehingga anak-anak kita terjaga dari fitnah kecanduannya gadget. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.